Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang laporan kegiatan usaha. Saya Desi Prasanti, absen 9. Saya Alifa Gustia Rahmi, absen 4. Saya Hilmi Muhammad Arido, absen 20. Perkenalkan, nama saya Dipadu Budiutomo Hadi dari kelas 11 MIPA 6, absen 10. Nama saya Akmal Paturido dari 11 MIPA 6, absen 1. Laporan adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa ataupun kegiatan yang dilaporkan dan dapat berbentuk tulisan atau lisan berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Laporan memiliki berbagai jenis, seperti laporan perjalanan, laporan penelitian, dan lain-lain. Sedangkan laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak dan menggunakan bahasa yang lugas. Isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan pekerjaan di perusahaan yang sedang berjalan dan pekerjaan yang sudah selesai. Penyusunan laporan kegiatan usaha dilaksanakan secara periodik, setidak-tidaknya dibuat sebulan sekali. Penyusunan harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. Manfaat laporan kegiatan usaha. A. Membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lain atau investor. B. Membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. C. Sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. D. Membantu meningkatkan dan keberhasilan para wirausaha. Laporan ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada pemberi modal atau stakeholders. Menganalisis laporan artinya melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap suatu laporan. Hal-hal yang dianalisis dalam laporan dapat berupa isi peristiwa, kronologi waktu, kelengkapan data, kebahasaan, dan bentuk laporan. Dalam menganalisis laporan, yang perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Menyimak laporan secara saksama agar dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap serta terperinci. 2. Memahami isi laporan dari bentuk, isi maupun kebahasaan. 3. Mengurai secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. 4. Melakukan pengecekan pada setiap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. 5. Tidak mencampur adukan fakta atau sesuatu yang bersifat objektif dan opini atau pendapat atau sesuatu yang cenderung bersifat subjektif. 6. Melakukan kajian pada kebenaran atau ketepatan hasil laporan tersebut. 7. Memberikan pandangan atau pendapat pada laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi. Pada dasarnya, yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha yaitu sebagai berikut. 1. Bidang kegiatan usaha. 2. Rugi atau laba. 3. Bidang keuangan. 4. Bidang permodalan. 5. Bidang administrasi dan pembukaan. 6. Bidang ketenaga kerjaan. 7. Bidang pemasaran. 8. Bidang organisasi. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Mengadakan analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan selalu berhubungan dengan masalah neraca, rugi atau laba, dan perubahan modal perusahaan. 2. Laporan harus memiliki format yang baik dan benar, serta harus mengandung sifat-sifat seperti di bawah ini. 1. Mengandung imajinasi. 2. Laporan harus sempurna dan lengkap. 3. Laporan harus disajikan secara menarik. Dalam pembuatan laporan kegiatan usaha ada sistematika yang bisa dijadikan pedoman seperti terlihat berikut. Yang ke-1, cover. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Tujuan kegiatan. C. Kegunaan kegiatan. D. Kajian teori. Bab 2,
isi utama laporan. A. Rencana kegiatan. B. Proses pelaksanaan kegiatan. C. Laporan keuangan. Bab 3. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. B. Saran. Daftar pustaka, daftar sumber-sumber dari buku, majalah, koran, dan lain-lain. Lampiran-lampiran catatan-catatan yang kita peroleh selama kegiatan seperti daftar, harga, bahan-bahan pembuat produk, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha adalah yang pertama, harus memahami akan arti pentingnya laporan. Yang kedua, harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga, harus menyiapkan sarana, data-data, dan teknisnya serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan usaha. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha yaitu 1. Laporan harus tepat waktu. Yang kedua, laporan harus teliti, benar, dan dipercaya. 3. Laporan harus berjalan dan sederhana. 4. Laporan harus ada standarisasi. Yang kelima, laporan harus mempunyai nilai atau manfaat. Berikut contoh cover dalam laporan kegiatan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.